Oke, kenalin aku Komang sama narasumber kita. Aku Stella. Oke, so hari ini kita mau bincang-bincang santai aja gitu, mengenai pengalaman Stella kerja di salah satu hotel terkenal di Thailand. Oke, jadi kita nggak usah banyak basa-basi ya, langsung aja ke topik. Udah berapa lama di sini, Mbak Stella? Kalau aku sendiri udah 3 bulan stay di Phuket. Itu dari bulan Maret pertengahan dan bakalan balik ke Indo. Itu September. Oh, September ya. Kalau Septembernya kira-kira awal, pertengahan, atau akhir? Kayaknya pertengahan juga deh. Oke. Tapi nggak tahu. Soalnya kan ini ngitungnya extend visa ya, Mang. Oke. Bukan ngitungin periode magang. Periode. Oke, jadi menyesuaikan ya. Extend visa, kapan. Oke. Aku pengen tahu sih cerita serba-serbinya sebelum berangkat. Pasti ribet lah. Namanya juga udah pindah ke, bukan pindah sih, kayak bergeser ke negara baru gitu. Lingkungan baru. Jadi bisa diceritain dikit aja. Kalau untuk kayak ngurus berkas dari awal sebelum berangkat sampai setelah berangkat itu agak sedikit terkendala karena seperti yang kita tahu ya Ibu, kalau ngurus berkas di negara kita ini agak rempong. Jadi Betul sekali. jadi itu sih yang buat agak bete waktu itu. Kok lama banget nih gue mau berangkat. Oke. Nah, kayak gitu. Tapi so far so good sih, sampai sekarang juga bisa berangkat dengan mulus sih. Oke. Untungnya Itu berkat diusahakan ya. Jadi berkat diusahakan. jatuh bangun gitu misalkan. Yang paling bikin kesel itu adalah di part bagian mana pas pengurusan itu, Pembuatan visa. pembuatan visa. Iya, Kenapa tuh kira-kira? Karena ribet banget waktu itu. Aku nggak tahu ya sistem buat visa itu sebenarnya gimana. Tapi kebetulan waktu aku buat visa itu sampai aku harus pulang ke Kalimantan. Waduh. Karena aku kan pendatang ya Bu Kamu. Oke. Karena nggak bisa ngurus di Jogja. Waktu itu kalau mau ngurus di Jogja, aku harus dapat surat dari RT, Oke. nyusunin bukan nyusunin, harus ngurus surat keterangan kalau aku stay di situ lebih dari 1 tahun. Tapi itu susah karena ketua RT-nya susah banget ditemuin. Oke. Jadilah saya pulang Ke Kalimantan. Iya. Waduh, perjuangan banget ya Iya, buat banget. visa Banget itu banget. biar bisa berangkat. Banget Bu. Oke. Nah, bicara lagi nih, kalau kita pindah ke negara baru, ke lingkungan baru itu pasti banyak penyesuaiannya. Biasanya makanan sih yang paling sensitif. Kira-kira ada nggak sih serba-serbi pemilihan makanan gitu pas udah di Thailand? Maksudnya picky milih-milih makan gitu. Kalau aku pribadi picky banget pilih Oh. makan. Dan teman-teman aku juga picky banget pilih makan karena mereka muslim. Kita tahu Oke. di Thailand itu banyak banget jualan yang nggak Pork ya. yang Oke. nggak halal. Hmm. Nah kalau aku sendiri pikinya apa? Pikinya itu karena rasanya beda. Oke. Aku kurang cocok sama masakan di Thailand ya. Iya, apa tuh bedanya? Kalau di sini tuh lebih asem. Apa-apa tuh makan tuh asem. Asam. Hmm, Asamnya yang jeruk nipis atau cuka? cuka sih. Cuka. Iya. Oh, aduh. Agak gimana gitu, lidah saya nggak cocok. Oke. Tapi sekarang udah nemu nggak makanan yang cocok gitu? Oh ada. Udah. Apa tuh kira-kira? Tom yum. Tom yum. Tom yum Aduh. tuh enak banget. Langganan banget ya. Langganan. Tom yum tuh. Hampir tiap hari aku makan tom Oke. yum. Kira-kira kalau untuk perbandingan kehidupan, harga kehidupan Jogja dan Phuket tuh gimana? Maksudnya biaya hidup nih Biaya hidup jauh sih. jauh. Kalau Mahalan mana? kalau ibu compare-nya sama Kalimantan, Oke. mahalan mana? Oke. Sama aja. Ah, Kalau ibu compare-nya sama Jogja ke Thailand, udah jelas dong. Thailand mahal. lebih pricey ya. Lebih pricey. Apalagi di Aduh. Phuket, pricey banget. Contoh nih kayak kalau misalnya kita di Jogja 15.000 udah dapat makan. Kalau di sini belum. Aduh. 30 ribuan baru kamu dapat makan. Aduh, sekali makan. Sekali makan. Aduh.
lumayan ya. banget. Nah, jadi berasa kalau ke Phuket berasa balik ke Kalimantan gitu, nggak Iya. balik ke Jogja. Iya sih. Karena perbedaan harga. Oke. Jadi kalau mungkin orang-orang yang di Jogja itu datang ke sini, kalau orang asli Jogja emang, kalau aku kan pendatang jadi kayak ya udah sih ini sama aja kayak di Kalimantan. Oke. Kalau orang-orang asli Jogja mungkin kaget, Kaget banget, ya? kaget banget. Iya, Kayak pasti sekali kaget. Sehari makan bisa 100.000 habis. Heeh. Waduh, itu untuk 3 kali makan loh, 3 kali 100.000. makan 100.000 sehari. Aduh. Tapi tergantung orangnya lagi sih. Kalau kayak aku kan, Kita mau milih yang mana? tapi rata-rata memang makanan di sini tuh mahal-mahal sih, kayak 60 baht, 70 baht gitu. Iya. Kalau di Phuket emang mahal. Berarti selama 3 bulan ini untuk penyesuaian udah mulai terbiasa ya, karena udah 3 bulan nih, udah lumayan lama gitu. Kayaknya kita terlalu jauh deh ya topiknya gitu. Kita kembali ke topik awal, yaitu bincang-bincang mengenai pengalaman. Oke, mungkin kan isunya nih, Mbak Stella bekerja di salah satu hotel terkenal Itu banget ibu. di Phuket, bener? Oke, dan itu bener nggak? Bener ya? Ya benar sih Oke, ibu. bisa dijelasin nggak ciri-ciri hotelnya tuh gimana gitu? Apa sih yang bikin Mbak Stella tuh tertarik kerja di hotel itu? Pertama ya, ciri-cirinya dulu kali ya. Ciri-cirinya tuh di daerah Patong, Oke. itu hotel yang termasuk resort. Oke. Kita punya 217 kamar dengan 9 bangunan yang berbeda. Wow. 9 Terus, bangunan. Iya, terkenalnya dengan 3 kolam renang di sana. Wow. 3. Dengan akses langsung ke pantai. Waduh. Pantai apa tuh? Patong. Pantai Patong. Wah, gila. Resort dong ya. Beneran berarti. Dan itu hotel ya kayak hotel change gitu loh, tipikal yang internasional. Dari grup internasional. Grup Bener. internasional. Jadi bahkan di Jogja sebenarnya ada tapi udah ganti nama sekarang. Ganti nama ya. Berarti kita punya clue. Punya clue ya sekarang Oke, ya, Bu. iya. Udah punya Cari clue. tempat ya, Bu. Iya. Tadi 9 building, which is itu maksudnya 9 bangunan yang berbeda ya, benar? Iya, jadi kayak Wow. building 1 kamarnya berapa, tipenya apa. Oke. Building 2 kamarnya berapa lantai, itu per lantai itu kadang bisa beda tipe. Waduh. Kita kan mulai dari superior Bu. Superior sampai ke family suite paling tinggi. Dan kita karena di dekat pantai, jelas kita jual panorama pantai. Ada yang namanya Deluxe View. Oke. Jadi tapi semua kamar tuh menghadap pantai tuh ada yang menghadap beda-beda gitu. Kita ada 2 view. Pertama garden view sama sea view. Oke. Even dia superior, kita punya ada sedikit view pantai. That's why harganya tuh lebih mahal daripada hotel lain. Oh, pasti berarti tiap kamar nih rata-rata beda-beda harga gitu Iya, ya. tapi tetap aja mahal. Tetap aja mahal ya, karena kita menjual view Iya, ya. kita menjual. Hotelnya menjual view. Dan deket banget sama, kayak nggak deket juga sih, cuma kayak kamu mau kemana-mana juga deket. Entah ke mall, entah ke pantai. Pantai of course dekat. Iya, karena kita udah depan menghadap hotel pantai. banget Oh nih. iya, benar. Aku nggak tahu ya yang lain, rata-rata orang tahu Bangla apa enggak. Cuma kayak kamu kalau ke Bangla itu kayak lu kalau belum ke Bangla belum ke Phuket. Aduh, Nah, itu itu ikonik tuh ya, itu ikonik ya. Ikoniknya di sini. Jadi take a note, kalau nggak ke Bangla kita nggak ke Phuket. Oke, terus tadi 9 building tuh segede apa tuh tanahnya tuh? Waduh, Aduh, gede banget sih Tapi kayaknya. nggak 9 building nggak loh. ngitung juga sih. Hah? Kebetulan nggak ngitung, cuma emang gede banget. Kebetulan kan aku di front office ya, jadi semua kebutuhan tamu itu kita yang handle. Oke. Bahkan sampai nganterin tamu ke kamar itu juga tugasnya kita. Wow. Sejauh apapun bangunan. Sejauh apapun bangunan, dan kita cuma ada beberapa elevator doang. Oke. Sisanya kita pakai mobil untuk nganterin tamu. Tapi kalau misalnya drivernya nggak available, otomatis kita sebagai staff itu harus nganterin tamu sampai ke depan kamar. Karena kita harus Jalan kaki. itu sekitar 1 menit atau 2 menit. Wow. Karena kita harus jelasin fasilitas kamar, fasilitas hotel, itu udah sesuai prosedur. Oke. That's why kita harus escorting tamu itu sampai ke kamar. Ke kamar, sampai tiba di kamarnya. Sampai tiba di kamarnya. Sampai dia tahu kamarnya yang mana dan fasilitasnya. Oh, berarti udah standar Udah ini ya. standar dari hotel itu gitu. Oke. Kalau berbicara tempat baru ya, pasti ada adaptasi dong. Ada. Gimana tuh dalam proses adaptasinya?
karena kita pasti di sini bertemu dengan berbagai macam karakter seseorang gitu lah. Ada nggak sih yang jadi tantangan gitu buat mbaknya? Sebenarnya ya nggak perlu keluar negeri juga, karakter orang beda-beda emang. Iya benar sih. Apalagi kalau kita perginya ke negeri orang, udah pasti saya culture shock dong. Iya betul. Udah pasti banget. Apalagi kita ketemu berbagai orang yang dari negara yang berbeda, entah Eropa, entah dia Asia yang lain. Karena kebanyakan tamu dari hotel itu bukan dari Thailand, bukan orang lokal. Bukan orang Emang lokal. dari Eropa atau enggak India. Paling banyak tuh India. Oke. Jadi ya jelas susah. Karena aku pribadi ini baru pertama kali aku datang ke negeri orang, belajar karakteristik orang gimana, belajar budaya mereka gimana. Itu pasti jadi tantangan besar mereka. Pertama bulan pertama itu berat bener-bener banget sulit. ya. Iya, bener-bener sulit banget buat aku. Apa tuh kira-kira yang menjadi paling sulit? Apakah cara sistem kerjanya atau apa orangnya di dalam sana? Apa Dari internal apa eksternal nih? Internal tuh staffnya apa tamu ya? internal deh. Internal ya. Kalau internal sih lebih ke budaya sih, lebih ke budaya kita tuh kadang beda. Misalnya kayak mereka terbiasa. Oh ini jatuhnya perbedaan antara Indonesia dan Iya. Thailand, culture ya? Iya, lebih ke culture sih. Apa tuh kira-kira? Cara mereka intonasi ngomong gitu Intonasi beda. bicara. Iya. Logat ya, logat. Aksen. Iya, karena aku sebagai orang luar emang dengar mereka ngomong bahasa Inggris tapi nadanya naik, akhirnya mereka marah. Karena enggak. Even mereka kan jadi hospitality, kadang kita jadi salah paham. Padahal memang apa ya, kalau di daerah Phuket itu kebetulan mirip banget sama orang Medan. Oke, Medan ya? Medannya Indonesia? Iya, Medannya Thailand. Oh ya, Medannya Thailand. Kalau di Bangkok, tata cara bahasa mereka tuh beda, lebih halus. Mungkin kayak ke Jogja ya, Bu. Jogja. Tapi kalau di Phuket sendiri itu lebih kayak, bukan cuma aku doang yang bilang, tapi emang orang Thailand juga bilang kalau di Phuket itu emang nadanya emang keras ya. Oke, jadi kayak Medan dan Jogja, Phuket dan Bangkok, jadi beda-beda ya. Oke, jadi itu adalah perbedaan yang paling mendasar antara perbedaan Indonesia dan Thailand sendiri dalam segi pekerjaan. dari segi pekerjaan. Biasanya bahasa tuh menjadi kendala juga nggak sih kalau misalkan kita pergi ke tempat yang baru yang tiap hari kita nggak bisa berkomunikasi pakai bahasa Indonesia, which is itu bahasa kita yang kita udah dari lahir gitu. Sedangkan ketika kita pindah ke tempat baru nggak ada yang ngerti bahasa Indonesia. Iya. Gimana tuh cara menghadapinya? Of course aku datang sini berbekal cuma bahasa Inggris. Aku nggak ngerti bahasa Thailand, nggak ngerti sama sekali, nggak ngerti. Tapi untungnya aku bisa bahasa Melayu. Ternyata di Thailand sendiri beberapa orang tuh bisa bahasa Melayu. Jadi aku safe banget. Misalnya ini orang aku jelasin pakai bahasa Inggris dia nggak ngerti. Aku tanya dulu, kamu orang Melayu atau bukan? Kalau dia orang Melayu, gampang buat aku terjemahin. Karena kita masih tetanggaan juga kan sama Indo, Malaysia. Jadi gampang lah. Tapi kalau misalnya dia orangnya orang Thailand asli, nggak bisa bahasa Inggris, untungnya aku ada Google. Jadi aku transfer ke situ dan untungnya mereka paham. Ya setelah pakai translate itu pemanfaatan teknologi banget. Iya. Terus kalau di sini rata-rata sih ya, nggak semua emang, tapi rata-rata mereka bisa bahasa Inggris. Mungkin karena ini pusatnya destinasi turis ya, jadi pariwisata di sini semua. Jadi rata-rata kebanyakan bisa bahasa Inggris. Ini tuh bisa dibandingin kalau lingkungan Phuket nih, cocoknya tuh dibandingin sama Bali atau Jogja? Bali ya? Bali. Kenapa tuh? Kenapa bisa Bali? Dari webnya aja Bali banget lah. Jogja udah nggak bakalan kayak kamu nemuin orang tiba-tiba pakai bikini di jalan tuh nggak mungkin. Udah pasti Bali. Banyak pantai, hidupnya santai banget di sini, chill banget. Dan apa ya? Aku merasa pertama kali datang udah bilang fix nih Mbak, Balinya Thailand. Dan kamu nyaman nggak sama situasi yang kayak gitu? Nyaman nggak, jujur? Kalau sebagai pendatang, sebagai turis, aku nyaman. Nyaman banget.
mungkin karena baru ya Bu, Iya. jadi saya suasananya masih menggebu-gebu nih. Tapi kalau misalkan nih kamu diajak menetap di sini, mau nggak kira-kira? Tergantung sih, kayaknya Oke. berat ya buat aku karena kejauhan. Iya. Bukan gimana ya, karena kan pertama di sini tuh panas banget, sama aja kayak Kalimantan. Oh, Jadi kalau ditanya suka Jogja apa Kalbar, aku bilangnya Jogja karena Jogja tuh dingin. Oh, Jogja Tapi ada. kalau kamu tanya mau Indonesia apa Thailand, tergantung. Gue tinggal di mana dulu nih. Oh iya, oke. Jadi kayak jatuhnya Phuket tuh berasa hawanya Kalimantan. Hawanya Berasa Kalimantan, kampung. vibe-nya Bali. Berasa balik kampung gitu. Oke. Kira-kira nih kalau misalkan ini kan masih ada 3 bulan lagi nih, Kira-kira ada nggak tempat yang belum kamu kunjungi di Phuket tapi kamu pengen banget kesana? PP Island. PP Island. PP Island. Oh belum pernah kesana? Belum. Pertama, mahal. Mahal. Kedua, mahal. Mahal. Ketiga ya mahal. Mahal. Pertama tuh memang karena mahal. Kedua aku nggak ada waktu. Oke. Dan ketiga aku nggak ada teman. Oke. Yang paling krusial tuh nggak ada uang sih. Mahal banget Bu. Jadi PP Island tuh gimana sih? Apa sih itu kan teman-teman pada nggak tahu tuh PP Island tuh gimana? PP Island itu kalau kita misalnya join tripnya, kita bisa keliling 5 pulau. Itu sih yang bikin aku tuh penasaran banget. Emang ngelilingin 5 pulau emang nggak bosan? Kenapa orang harus nyari ke situ? Apa sih yang dijual per pulau itu apa? Ada, pasti ada perbedaan dong. Itu yang aku penasaran, itu ada apa sebenarnya? Oke. Itu sih. Jadi PP Island tuh pulau ya, sesuai judul. Berarti pulau. PP Island. Oke. Berarti PP Island itu trip. Aku denger-denger di sana bisa snorkeling juga ya. Iya, kebanyakan dari pulau-pulau di sini tuh kita bisa snorkeling sih. Oke. Suka renang? Kebetulan saya nggak bisa renang Bu, Aduh. itu masalahnya. Tapi saya penasaran banget nih. Tapi yakin sih kalau di tempat kayak gitu disediain pelampung gitu buat Iya, wisatawan. at least saya ngambang sih Bu. Iya, at least sih ngambang. Dan jadi Iya. masih bisa lah dia kali untuk yang hal-hal kayak gitu. Sejauh ini nih pasti ada tuh destinasi yang paling kamu suka kunjungin. Aku pengen kesini lagi gitu. Apa ya? Yang nggak pernah kamu bosan gitu. Belum nemu sih. Belum nemu aja. Kalau di Thailand kan biasanya pasar malam tuh terkenal, night market ya. Night market. Ada nggak night market favorit kamu? Night market favorit aku Chilva sih. Chilva Night market ya. Oke. Ada apa aja tuh di sana? Sate buaya. Sate buaya. Iya. Oh. Asik banget kayak ngeliat gila nih buaya dimakan. Terus ada serangga juga sih. Kayak aku ngeliat Chilva market ini eksotis banget. Oke. Kayak fix ini mah gue datang ke Thailand beneran. Oke. Nggak bakalan nemu di lain, di tempat lain tuh nggak ada. Oke. Jadi itu sangat menggambarkan Thailand banget. Bahkan ada kayak aku nggak tahu ya kamu lihat di TikTok apa enggak, tapi ini namanya squid shot. Itu kita makan cumi mentah, Oke. beneran masih hidup terus kamu makan. Terus tintanya gimana? Tintanya ya udah kena. Oh my god. Karena masih hidup kan. Terus ada juga jual kayak udang kecil-kecil itu di shake terus jadikan salad gitu. Aku jujur penasaran sih, mungkin soon aku makan ya. Aduh. Karena aku udah banyak banget nyoba. Ditunggu makan-makan reviewnya ini. ya, ditunggu reviewnya. Oke. Mungkin bakalan dipantengin aja ke story saya. Aduh siap. Silakan dipantengin story-nya. Terus Kira-kira ada topik lain lagi nggak ya yang bisa kita bahas gitu seputar pengalaman pekerjaan? Berarti tiap hari bisa lihat ini dong, pantai gitu. tiap hari lihat pantai. Tiap hari. Bosan nggak? Bosen sih, jujur aja bosen banget sih lihat pantai. Awal-awal datang, oh gila, tempat gue Pantai. kerja nih pantai nih, gede banget nih resort. Lama-lama saya bosen Bu, ya elah mana lagi. Emang agak maruk saya Bu. Oke. Biasanya kalau di hotel gede ya, apalagi terkenal gitu, biasanya tamunya random gak sih? Ya. Dengan request yang berbeda-beda biasanya nggak ketebak request tamu tuh. Yang paling menurut kamu unik requestnya tuh ada nggak? Yang paling, aduh kok bisa dia mikir yang kayak gini gitu, ada nggak? Ada dua sih, Apa tuh? ada dua. Mau dua-duanya dong dijelasin. Yang pertama disuruh nangkepin cicak. Kayak, hah? Emang bisa kita nangkepin cicak? Karena jujur aku baru pertama kali juga emang kerja di hotel. Dan aku nggak tahu kayak hal sereceh itu tuh harus kita juga tanggung jawab kita. Kayak kalau aku ya kayak di hotel paling
oh Cincak ya udah. Ya aku tahu kita bayar, Oke. tapi kayak emang nangkapin Cincak tugas kita. Nggak tahu aja sih, cuma kaget aja awal-awal. Iya. Oke, mungkin tamunya panik kali ya lihat Panik, cicak. panik. Jadi dia Namanya pengen juga seseorang resort ya. bantu. Iya, betul. Namanya juga resort ya banyak lah. Iya, pasti. Satu lagi nya apa? Satunya lagi itu apa ya bahasa Indo-nya? Kita bilangnya itu extension buat adapter. Adapter. Iya yang kayak Charger. Bukan, charger. yang putih itu loh buat nyolokin charger. Oke. Yang pokoknya yang panjang itu nanti aku taruh di foto di Oke, oke. itu tuh tamu sering banget minta itu dan aku kaget kita tuh ada kayak emang ada, bahkan tuh barang-barang nggak pernah aku pikirin ada di hotel ternyata tuh ada. Hal-hal yang kayak gitu cuma heran aja sih, kayak aku gak nyangka, mungkin apa aku yang terlalu norak atau gimana, aku nggak ngerti sih, cuma kaget awal-awal. Oke, jadi banyak hal ya yang terjadi di pekerjaan hotel itu, banyak yang komplain juga pasti banyak banget nggak sih komplain, apalagi itu adalah hotel yang gede dan ketika mungkin ya tidak sesuai ekspektasi tamu tuh biasanya tamu Bakalan ya, mabuk, maksudnya ngamuk gitu lah. karena mereka bayar, aku wajar sih kalau mereka misalnya marah karena nggak sesuai ekspektasi mereka, ya karena mereka bayar. Iya betul. Jadi kita nggak bisa nyalahin juga. Oke. Apalagi ya yang kira-kira bisa kita kulik? Mungkin suka duka hidup di Thailand ya. Iya, boleh sih, boleh coba diceritain dulu. Kalau sukanya sih banyak sih. Pastinya punya pengalaman baru, ketemu orang baru, kita dapat pengetahuan baru, itu sih. Budaya yang berbeda, Budaya yang berbeda. belajar budaya baru. Lebih ke open minded sih sekarang. Lebih karena oh ternyata ada ya orang yang beranggapan kayak gini. Oh ada yang cara pandangnya kayak gini. Lebih kayak gitu sih sekarang. Karena dulu kan ya hidupnya cuma ya sekitaran Indo. Iya. Sekarang kan udah punya sisi pandang yang berbeda nih. Jadi kita bisa lebih melihat ke jarak yang jauh, open minded. Oke, jadi itu bisa diambil dampak positifnya aja ya mengenai kehidupan di dua negara yang berbeda gitu. Nah, tapi kalau sekarang gimana nih? Masih nyaman? Masih kayak enjoy sama apa yang dijalanin sekarang? Masih enjoy? So far so good sih. Oke. Cuma balik lagi ya kita ke dukanya ya mah. Jadi imbang nih. Oke. Dukanya apa aja? Dukanya yang pasti kangen rumah ya mah. Aduh, homesick ya? Homesick banget, aduh. kangen banget masakan Indo. Terus mungkin karena sini nggak banyak orang Indo emang. Jadi kayak ya namanya juga orang Indo emang pengen banget nih gibah pakai bahasa Indonesia. Iya, oke. Karena pusing gak sih Mang? Oke. Hari-hari bahasa Inggris 24/7. Yes, betul, pasti. Kadang kangen buat ngobrol pakai bahasa Inggris gitu sih. Itu homesick sih. Lebih ke homesick. Oke. Tapi sekarang kan udah ada teknologi, jadi bisa dimanfaatin gitu untuk video call orang tua atau menghubungi teman terdekat gitu buat cerita malam-malam kalau udah pulang kerja gitu. Berarti sejauh ini masih aman ya? Oke. Mungkin kita sudahi bincang-bincang kita hari ini karena kita sudah mengulik cukup banyak ya mengenai pengalamannya Mbak Stella. Jadi silakan nantikan vlog berikutnya. See you. Next time, bye bye.